Teropong adalah instrumen alat optik yang digunakan untuk melihat suatu objek yang berada di tempat jauh agar bisa tampak lebih dekat dan lebih jelas. Teropong dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teropong refraktor atau teropong bias dan teropong reflektor atau teropong pantul. Teropong bias merupakan teropong yang menggunakan lensa sebagai lensa objektif untuk mengumpulkan cahaya. Teropong pantul merupakan teropong yang menggunakan cermin sebagai pengganti lensa objektif untuk mengumpulkan cahaya. Kelebihan teleskop reflektor dibandingkan dengan teleskop refraktor adalah kemampuan kolektor yang sangat baik dalam mengumpulkan radiasi elektromagnetik pada sistem optik pemantul, sehingga membuat teleskop reflektor menjadi teleskop yang sangat tepat digunakan untuk keperluan pengamatan benda-benda langit yang memiliki radiasi elektromagnetik lemah seperti nebula, gugus galaksi, gugus bintang, dan komet. Pertama, kita akan membahas tentang teropong refraktor atau teropong bias. Teropong bias yang pertama adalah teropong bintang. Teropong bintang juga disebut sebagai teropong astronomi. Teropong bintang biasanya digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya sangat jauh, misalnya benda-benda langit. Teropong bintang menggunakan dua buah lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler, atau FOB lebih besar dari FOK. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh teropong bintang adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Pengamatan dengan menggunakan teropong bintang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan mata berakomodasi dan tidak berakomodasi. Pada pengamatan dengan mata berakomodasi, benda terletak sangat jauh, sehingga SOB sama dengan tak terhingga. Dengan menggunakan prinsip kedua dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan, menghasilkan bayangan terbalik tepat di jarak fokus lensa objektif, sehingga jarak bayangan S aksen OB sama dengan FOB. Bayangan dari lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa okuler dengan jarak SOK lebih kecil dari FOK. Dengan menggunakan prinsip pertama dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Bayangan akhir terbentuk di perpotongan kedua sinar tersebut, yaitu maya, terbalik, dan diperbesar. Karena pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, maka bayangan terbentuk di titik dekat mata. Tanda minus menandakan bahwa bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya. Untuk perbesaran teropong dengan pengamatan menggunakan mata berakomodasi dapat dituliskan dengan persamaan M sama dengan FOB per SOK. Jarak lensa objektif dengan lensa okuler pada teropong disebut panjang teropong atau D. Panjang teropong untuk pengamatan menggunakan mata berakomodasi dapat dituliskan ke dalam persamaan D sama dengan FOB ditambah SOK. Untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, benda terletak sangat jauh sehingga jarak SOB tak terhingga. Dengan menggunakan prinsip kedua dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan, menghasilkan bayangan terbalik tepat di jarak fokus lensa objektif, sehingga jarak bayangan S aksen OB sama dengan FOB. Bayangan dari lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa okuler, sehingga jarak benda
SOK sama dengan FOK. Dengan menggunakan prinsip pertama dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Karena perpanjangan dari kedua sinar tersebut adalah sejajar dan tidak berpotongan, maka bayangan akhir terbentuk di tak terhingga. Tanda minus menandakan bayangan maya. Sehingga bayangan akhir yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran teropong untuk pengamatan dengan menggunakan mata tidak berakomodasi dapat dituliskan ke dalam persamaan M sama dengan FOB per SOK. Karena SOK sama dengan FOK, maka perbesaran teropong dapat dituliskan ke dalam persamaan M sama dengan FOB per FOK. Panjang teropong untuk pengamatan dengan menggunakan mata tidak berakomodasi dapat dituliskan ke dalam persamaan D sama dengan FOB ditambah FOK. Selanjutnya adalah teropong bumi. Berbeda dengan teropong bintang yang digunakan untuk melihat benda-benda langit, teropong bumi biasanya digunakan untuk melihat objek-objek di permukaan bumi yang sangat jauh. Teropong bumi terdiri dari 3 buah lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Bayangan akhir yang terbentuk dari teropong bumi adalah maya, tegak, dan diperbesar. Untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, benda terletak sangat jauh sehingga jarak SOB tak terhingga. Dengan menggunakan prinsip kedua dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan, menghasilkan bayangan terbalik tepat di jarak fokus lensa objektif, sehingga jarak bayangan S aksen OB sama dengan FOB. Bayangan dari lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa pembalik dengan jarak 2 fp. Dengan menggunakan prinsip pertama dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Bayangan dari lensa pembalik akan menjadi benda bagi lensa okuler dengan jarak SOK sama dengan FOK. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa pembalik adalah tegak dan sama besar. Lensa pembalik tidak memperbesar bayangan, karena lensa pembalik hanya berfungsi untuk membalik bayangan yang terbalik agar menjadi tegak. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Maka bayangan akhir terbentuk di tak terhingga. Tanda minus menandakan bayangan maya. Sehingga bayangan akhir yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran teropong untuk pengamatan dengan menggunakan mata tidak berakomodasi dapat dituliskan ke dalam persamaan M sama dengan FOB per SOK. Karena SOK sama dengan FOK, maka perbesaran teropong dapat dituliskan ke dalam persamaan M sama dengan FOB per FOK. Untuk panjang teropong bumi, karena teropong ini menggunakan lensa pembalik, maka panjang teropong dapat dituliskan ke dalam persamaan D sama dengan FOB ditambah 4 FP atau fokus pembalik ditambah FOK. Pada pengamatan dengan mata berakomodasi, benda terletak sangat jauh, sehingga
SOB sama dengan tak terhingga. Dengan menggunakan prinsip kedua dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan, menghasilkan bayangan terbalik tepat di jarak fokus lensa objektif, sehingga jarak bayangan S aksen OB sama dengan FOB. Bayangan dari lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa pembalik dengan jarak 2 fp. Dengan menggunakan prinsip pertama dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Bayangan dari lensa pembalik akan menjadi benda bagi lensa okuler dengan jarak SOK lebih kecil dari FOK. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Bayangan akhir terbentuk di perpotongan kedua sinar tersebut, yaitu maya, terbalik, dan diperbesar. Karena pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, maka bayangan terbentuk di titik dekat mata. Tanda minus menandakan bahwa bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya. Untuk perbesaran teropong dengan pengamatan menggunakan mata berakomodasi dapat dituliskan dengan persamaan M sama dengan FOB per SOK. Panjang teropong bumi untuk pengamatan menggunakan mata berakomodasi dapat dituliskan ke dalam persamaan D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah SOK. Teropong panggung. Teropong panggung atau disebut juga sebagai teropong Galileo merupakan teropong bumi tanpa lensa pembalik. Teropong panggung ini menggunakan sebuah lensa cembung sebagai lensa objektif dan sebuah lensa cekung sebagai lensa okuler. Fungsi dari lensa cekung sebagai lensa pembalik, sehingga bayangan akhir yang dihasilkan oleh teropong panggung adalah maya, tegak, dan diperbesar. Pada pengamatan dengan mata berakomodasi, benda terletak sangat jauh, sehingga jarak SOB tak terhingga. Dengan menggunakan prinsip kedua dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan, menghasilkan bayangan terbalik tepat di jarak fokus lensa objektif, sehingga jarak bayangan S aksen OB sama dengan FOB. Berbeda dengan teropong yang lain, yang mana perpotongan antara dua sinar bias terletak di antara lensa objektif dan lensa okuler, pada teropong panggung ini, perpotongan antara dua sinar bias terletak di belakang lensa okuler. Bayangan dari lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa okuler. Dengan menggunakan prinsip pertama dan ketiga sinar istimewa pada lensa cekung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus lensa okuler. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Lensa cekung berfungsi sebagai lensa pembalik, sehingga bayangan akhir yang terbentuk di perpotongan kedua sinar tersebut yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Karena pengamatan menggunakan mata berakomodasi maksimum, maka bayangan akan terbentuk di titik dekat mata.
dengan S aksen OK sama dengan minus SN. Tanda minus di sini menandakan bahwa bayangan maya. Perbesaran teropong untuk pengamatan menggunakan mata berakomodasi dapat dinyatakan ke dalam persamaan M sama dengan FOB per SOK. Panjang teropong untuk pengamatan menggunakan mata berakomodasi dapat dituliskan ke dalam persamaan D sama dengan FOB ditambah SOK. Untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, benda terletak sangat jauh sehingga jarak SOB tak terhingga. Dengan menggunakan prinsip kedua dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan, menghasilkan bayangan terbalik tepat di jarak fokus lensa objektif, sehingga jarak bayangan S aksen OB sama dengan FOB. Bayangan dari lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa okuler. Dengan menggunakan prinsip pertama dan ketiga sinar istimewa pada lensa cekung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus lensa okuler. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Karena perpanjangan dari kedua sinar tersebut adalah sejajar dan tidak berpotongan, maka bayangan akhir terbentuk di tak terhingga. Tanda minus menandakan bayangan maya. Sehingga bayangan akhir yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran teropong untuk pengamatan dengan menggunakan mata tidak berakomodasi dapat dituliskan ke dalam persamaan M sama dengan FOB per SOK. Karena SOK sama dengan FOK, maka perbesaran teropong dapat dituliskan ke dalam persamaan M sama dengan FOB per FOK. Panjang teropong untuk pengamatan dengan menggunakan mata tidak berakomodasi dapat dituliskan ke dalam persamaan D sama dengan FOB ditambah FOK. Selanjutnya kita akan membahas tentang teropong reflektor atau teropong pantul. Teropong pantul merupakan teropong yang mengganti lensa objektif dengan sebuah cermin cekung besar yang berfungsi sebagai pemantul cahaya. Contoh teropong pantul antara lain teropong Newton, teropong Cassegrain, dan teropong Gregorian. Teropong pantul sangat tepat digunakan untuk pengamatan objek-objek deep sky seperti nebula, galaksi, dan komet. Karena untuk mengumpulkan cahaya, teropong pantul jauh lebih baik daripada teropong refraktor atau teropong bias. Sehingga objek-objek yang mempunyai intensitas cahaya kecil dapat terlihat jelas dengan menggunakan teropong pantul. Teropong pantul ini terdiri atas satu cermin cekung besar, satu cermin datar kecil, dan satu lensa cembung untuk mengamati benda. Cermin cekung akan menangkap dan memantulkan cahaya serta memperluas jangkauan cahaya, sehingga kita dapat melihat benda-benda yang sangat jauh. Cahaya tersebut akan dipantulkan ke cermin datar, kemudian dipantulkan kembali ke lensa cembung. Lensa cembung di sini berfungsi sebagai lensa okuler.